Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Ada warga Bogor, Jawa Barat bernama Victor menciptakan kemandirian pangan dengan membangun kebun sayur seluas 5.000 meter persegi. Dan tidak hanya menghasilkan bahan pangan, kebun sayur ini juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan menambah pundi-pundi rupiah. Berawal dari keinginan memiliki lahan hijau yang mampu menghasilkan bahan pangan, menggerakkan Victor untuk membuat lahan tidur sebagai kebun sayur di daerah rumahnya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Di kebun seluas 5.000 meter, Victor menanam 400 jenis tanaman buah, tanaman obat, dan sayur mayur. Seperti kangkung, bayam merah, pakcoy, sawi, cabai, dan berbagai sayuran lainnya. Kebun sayur tersebut tidak hanya menjadi bahan pangan untuk keluarga, namun kebun ini juga mampu menambah pundi-pundi rupiah hingga membuka lapangan pekerjaan bagi 10 warga di sekitar kebunnya. Yang menarik, berbagai sayuran yang Victor tanam secara organik disiram menggunakan air yang berasal dari kolam lele. Hal ini Victor lakukan karena air dari kolam lele mengandung nilai gizi yang tinggi untuk tanaman yang bisa menjadi pupuk organik. Dalam membangun pertanian ini, Victor juga menggunakan limbah dan sisa bahan bangunan, mulai dari ban mobil bekas, sisa kayu bangunan, dan berbagai material limbah lainnya. Limbah tersebut Victor gunakan untuk membuat bedeng dan membuat batas lahan dari berbagai jenis sayuran. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Victor, petani organik di daerah Bogor, Jawa Barat. Kita akan sapa langsung. Selamat siang Pak Victor. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik. Selamat siang Mas Akbar juga. Alhamdulillah. Kumaha Bang di Bogor? Hujan nggak? Damang, abdi damang. Pak Victor. Tadi malam hujan kecil. Pak Victor, ini kan memanfaatkan lahan yang tadinya halaman rumah ya Pak Victor ya? Ya, betul. Tapi bisa diceritakan Jadi ini ya? lahan yang tadinya tidak produktif. Ya. Baik, lahan tidak produktif. Tapi memang kalau Pak Victor sendiri, ini memang seorang petani kah, mendalami ilmu pertanian kah, sehingga berpikir ini saya punya lahan kosong, ya udah saya bagus saja nih pertanian organik. Atau seperti apa Pak Victor? Bukan Mas Akbar, saya background latar belakangnya bukan seorang petani. Saya seorang pedagang. Jadi saya biasanya dagang baju. Nah, tapi sejak 11 tahun yang lampau, saya mendapatkan passion lah tentang pertanian. Seperti itu. Lalu Anda tergugah untuk membuat pertanian organik. Bagaimana awal mulanya Pak Victor memulai ini? Nah, awalnya sih kan kita pengen makan yang sehat dong. Selama ini kita tahu di pasaran itu sayur dan buah sudah ya jor-joran lah dalam menggunakan berbagai pestisida dan bahan kimia. Nah, akhirnya dengan keinginan punya pangan yang sehat secara alami dari kebun sendiri, ya akhirnya saya dengan teman-teman memulai kemandirian pangan, paling tidak untuk komunitas kita dulu awalnya. Seperti itu. Berarti aktif ya Pak dalam organisasi apa nih Pak? Petani organik Ya, mungkin? di kelompok, ya saya lebih di kelompok tani dewasa. Oh begitu. Jadi Dari situlah kami akhirnya namanya KTD. Ya. dari situlah akhirnya Pak Victor memiliki literasi terkait pertanian organik. Betul. Mulai belajar apa itu organik, bagaimana mengolah sebuah lahan dari lahan kimia menjadi lahan organik. Ya itu butuh waktu lah, butuh proses. Seperti itu. Butuh waktu dan butuh proses. Ini pasti prosesnya panjang sekali. Ini sulit nggak sih Pak membangun pertanian organik? Ini kan Pak Victor sebelumnya bukan petani begitu. Ya pasti ada trial and error ya Mas Akbar. Awalnya 4 tahun pertama kita berjibaku lah dengan kerugian, kegagalan, lalu juga pemasaran, wah macam-macam lah. Lalu apa yang mau ditanam, kita ngikut tren malah bangkrut, kita ngikut pelatihan malah ditipu. Nah itu menjadi uang sekolah lah, uang belajar buat saya khususnya secara pribadi. Seperti itu. Tapi ya kami tidak menyerah lah sampai kami akhirnya setelah 4 tahun kami mulai mendapatkan sebuah kejelasan bagaimana membangun market,
bagaimana membuat branding, bagaimana mengemas hasil-hasil pertanian kita supaya layak jual dan orang-orang bisa menikmati sayur yang sehat, seperti itu. Artinya selama 4 tahun ya Pak Victor yang mendalami pertanian organik ini ya? Betul, selama 4 tahun kita belajar dari berbagai literasi, juga berbagai orang-orang yang memang dia sudah tahu tentang dunia organik. Nah, kita belajar juga dari sana. Seperti itu. Selama 4 tahun ini siapa yang mendukung Pak Victor untuk tetap konsisten begitu, yakin begitu untuk tetap berdaya dalam pertanian organik bahwa ini bisa menjadi komoditas yang menguntungkan? Ya, pertama-tama yang menginspirasi saya itu seorang bapak ya, namanya Bapak Stephen Agustinus. Nah, beliaulah yang menginspirasi saya untuk masuk ke dunia pertanian. Jadi lewat apa yang beliau bagikan tentang dunia pertanian, saya tergugah hatinya. Nah, beliau yang mendukung, mensupport keberadaan saya untuk saya masuk ke dunia pertanian secara sepenuh waktu. Ya, lalu yang kedua adalah orang-orang yang bersama dengan saya. Jadi ada anak-anak muda yang dari bujang ya, dari masih single memberi diri untuk sama-sama berkontribusi di dunia pertanian. Jadi kalau di video itu ada beberapa orang yang memang membantu saya dari awal. Bagaimana mereka rela tanpa gaji, ya tanpa jaminan hidup. Kita sama-sama membangun dunia pertanian gitu sampai seperti sekarang ini. Begitu Mas Akbar. Ini tergugah karena ingin mengetahui pertanian organik. Memang ada mimpi apa terkait pertanian organik sendiri? Mungkin ada bayang-bayangan yang membuat Pak Victor menjadi, kalau saya bertani organik ini selain sehat yang tadi seperti Pak Victor bayangkan, mungkin ada komoditas yang juga menghasilkan begitu. Apakah ada bayangan ke arah sana sehingga Pak Victor sangat tergugah? Bayangan pertama itu kan Indonesia itu lahannya besar ya. Tanahnya ada 93 juta hektar lahan nganggur di negeri kita. Nah, tapi hal yang lain lagi kita mendapati bahwa semua bahan pangan itu beli dari luar negeri. Padahal kita punya tanah yang cukup besar. Lalu yang kedua, kita melihat ada banyak penyakit yang muncul pada masa-masa sekarang ini. Padahal orang makannya buah, makannya sayur. Tapi kok penyakitan, bahkan penyakit-penyakit yang cukup parah, yang cukup besar. Dari situ saya mendapati berarti kalau kita mau sehat, kita harus mulai dari kemandirian pangan. Di mana kita mulai dengan penanaman sesuai dengan pola-pola hidup sehat, seperti itu. Kita kurangi kimianya, tidak ada pestisida yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Ketika manusia memakannya bukan jadi sakit, tapi jadi sehat. Nah, itulah yang menggugah kita untuk bertani secara organik. Lalu ditambah hal lain, kita percaya dari zaman 2011-2012 ya, pada tahun-tahun itu, bahwa kita percaya Indonesia itu akan bisa berdiri sebagai bangsa besar yang punya pangan yang mandiri, tidak bergantung pada negara lain. Bahkan kita yang akan membuat negara-negara lain itu datang mendapatkan pangan dari negeri kita. Dengan kata lain, Indonesia jadi lumbung pangan bagi bangsa-bangsa. Tapi hal itu bisa terwujud kalau petani Indonesia sejahtera. Nah, sekian waktu lamanya petani Indonesia itu hidup di bawah garis sejahtera. Mereka makan susah, bayar uang sekolah susah, rumahnya digubuk derita. Nah, kita rindu, kita ingin petani disejahterakan, maka lumbung dunia bisa terwujud. Seperti itu Mas Akbar. Luar biasa sekali. Pertama, concern dengan isu kesehatan. Dan yang kedua, punya mimpi besar bagaimana membangun bangsa Indonesia menjadi lumbung pangan, menjadi negara yang hebat, khususnya di concern terhadap agraria, begitu Pak Victor ya. Dan Pak Victor, bagaimana lingkungan Anda, kondisi lingkungan Anda sehingga mendukung berjalannya kegiatan pertanian organik ini? Apakah kondisi lingkungan Anda juga, teman-teman sekitar Anda juga concern terhadap isu ini? Ya, untuk menularkan organik kepada semua petani tidak semudah membalikan telapak tangan, Mas Akbar. Kita mendapati kendala-kendala, tapi kita bersyukur sekarang di daerah kita Katulampa orang mulai sadar. Jadi para petani yang ada dengan kita gelorakan semangat untuk bertani secara sehat, secara organik, saya melihat banyak teman-teman mulai mengikuti gerak langkah kita, mengurangi bahan kimia, mengurangi pestisida yang berbahaya, dan mereka mulai ikut serta menanam tanaman-tanaman pangan yang berguna bagi masyarakat sekitar. Itu kita mulai lakukan ya dari 5-6 tahun yang lampau. Jadi masyarakat kita mulai kita dorong
tempat-tempat fasum ya, fasilitas umum, fasilitas sosial, kita mulai tanami tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Sehingga kita mulai bisa menciptakan kemandirian pangan paling tidak di sebuah RW, seperti itu. Mulai dari langkah kecil untuk membangun sebuah kemandirian pangan tentu yang sehat lewat pertanian organik. Saya ingin bertanya lebih dalam terkait tekniknya, Pak. Ini kan ada lahan seluas 5.000 meter. Ini apa saja yang ditanam menggunakan teknik apa, Pak Victor? Ya. Jadi, Mas Akbar, kita pakai teknik yang sangat sederhana, sangat mudah ditiru. Karena One Home Farm sendiri yang saya dirikan adalah untuk tempat belajar menjadi rumah para petani bagi petani Indonesia. Jadi kalau orang belajar biasanya, wah lahannya besar, lalu pakai greenhouse harga ratusan juta, pakai irigasi tetes yang sekian ratus juta, ya maka para petani Indonesia akan mundur. Tapi kalau para petani belajar di kebun yang ada di Bogor ini, mereka akan melihat semuanya penuh kesederhanaan. Ya, yang kita jadikan modern bukan alatnya, tapi orangnya mulai berpikir modern. Orangnya yang harus berpikir maju. Jadi kita tetap memakai pertanian, ada bedengan, ya, ada bedengan-bedengan yang dibuat di tanah langsung. Ada juga bedengan-bedengan yang kita buat dari bahan-bahan bekas-bekas, ya. Jadi dari ban bekas, dari kayu bekas, seperti itu. Itu yang kita pakai. Ini luar biasa ya. Dengan keterbatasan namun kreativitas tetap terus berjalan begitu ya. Memberikan beberapa teknik-teknik yang juga ini bisa Pak Victor seperti yang tadi Pak Victor bilang ini sederhana. Lalu apa saja sih Pak yang membuat hal itu bisa terwujud begitu? Seperti tadi saya lihat pemupukannya menggunakan air dari peternakan ikan begitu ya. Dan apakah ini juga efektif untuk pertanian organik? Tapi jangan dijawab dulu Pak Victor karena kita akan jeda terlebih dahulu. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih membahas seputar pertanian organik di mana ada salah satu warga Bogor, Jawa Barat bernama Pak Victor yang sekarang masih terhubung bersama kami. Pak Victor? Oke, Mas Ahmad. Ya, ini Pak Victor yang concern dengan isu pangan yang sehat juga ya. Pak Victor, saya semakin penasaran. Tadi kita sudah berbincang-bincang di awal seperti apa awal mula membangun kebun organik ini. Dan saya semakin tertantang untuk mengetahui teknik pertanian organik ini susah nggak sih Pak Victor? Sebetulnya justru pertanian organik itu sangat mudah Mas Akbar. Karena kita tidak bergantung pada pupuk kimia yang harus kita beli mahal ya. Ini sangat bergantung kepada alam itu sendiri. Jadi sisa-sisa daun, ya sisa-sisa sampah-sampah rumah tangga, lalu kotoran hewan itu yang kita jadikan sebagai pupuk ya. Jadi betul-betul ada kemandirian pupuk. Jadi sebetulnya sangat mudah ya, yang memang ada kendalanya karena organik pasti akan mengundang hama datang karena tanpa bahan kimia. Tapi kita bisa atasi semua itu juga dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Seperti itu. Dan itu jadi salah satu kendala pertanian organik, hama. Lalu bagaimana Pak Victor dan teman-teman mengakali itu agar hama tidak terlalu banyak dan tidak menggerogoti tanaman? Oke, jadi di kebun kami mulai memakai sistem tidak menanam satu jenis tanaman di areal yang sama. Jadi kami membuat konsepnya seperti konsep hutan. Ya, jadi ada banyak ragam tanaman, dari tanaman buah bermacam-macam, tanaman sayur juga bermacam-macam, supaya rantai makanannya terjaga. Kan kita mendapati di hutan itu nggak ada yang namanya wabah dari hama, ya hamanya cuma manusia kalau di hutan, gitu ya. Nah, kita buat konsep yang sama, gitu. Kita buat konsep yang sama, dibuat kebunnya seperti hutan. Dengan demikian meminimalisir hama untuk berkembang, karena predator yang satu dimakan oleh predator yang lainnya. Sehingga kita hanya menggunakan bahan-bahan yang biasa kita pakai di kehidupan sehari-hari untuk mengusir hama itu, seperti itu. Kalau dari biaya produksi, apakah lebih efisien Pak Victor dibanding pertanian? Sangat, ya, sangat-sangat efisien, sangat-sangat murah untuk pupuk dari organik, ya, pada pupuk dari bahan kimia yang terus melambung tinggi dan merusak lingkungan, seperti itu.
Kalau bahan yang digunakan untuk pupuk sendiri, apa Pak Victor yang bisa dibilang ini efisien sekali dibandingkan pupuk sekarang yang mahal sekali Pak Victor ya? Nah, jadi kita kalau pupuk kita pakai bahan-bahan yang sangat sederhana. Misalkan kalau kita punya kotoran kambing, ya kotoran sapi, lalu kita punya skam, punya daun-daun kering, ya atau punya sisa-sisa kulit buah, ya itu kita semuanya fermentasi menjadi pupuk cair seperti itu, ya. Lalu kita bisa juga jadikan bahan media tanam, jadi campuran media tanam ketika kita menanam di tanah atau di bedengan. Nah, itu sebetulnya biayanya sangat murah karena itu ada di alam. Ya, itu kita bisa dapatkan secara gratis, ya. Karena itu adalah kotoran sebetulnya yang dipakai untuk menjadi kompos, menjadi pupuk seperti itu. Kalau dari pupuknya seperti itu Mas Akbar. Tapi saya baru pertama kali melihat nih, menyiram tanamannya menggunakan pupuknya itu menggunakan air dari kolam ikan. Apakah ini efektif? Ini Pak Victor dapat teknik ini dari mana Pak Victor? Ini unik sekali. Ya, itu kan hanya belajar ya ketika kita berjalan bertani ya, kan kita learning by doing. Nah, kita mendapati kan itu air lele itu sering dipakai bioflok. Air lele itu juga mengandung nitrogen yang tinggi. Nah, sementara untuk kita menanam sayur mayur hanya butuh N-nya gitu untuk lebih tinggi. Nah, akhirnya saya kepikiran ini air lele setiap minggu dikuras. Kenapa airnya harus dibuang? Nah, akhirnya kita pakai. Nah, waktu kita pakai setiap hari, ternyata tanaman-tanaman kita jauh lebih subur. Lalu biaya pupuk cair kita jauh lebih hemat karena ya sudah dari air kolam lele itu cukup gitu ya. Akhirnya kita berpikir kita pakai semua untuk seluruh kebun kita. Kalau penyiraman harus menggunakan air dari kolam ikan yang kita punya. Dan lebih subur. Dan lebih subur Pak Victor. Dan lebih subur, betul, lebih subur dan lebih enak ngelihatnya hijau-hijau, segar. Seperti itu. Ini benar-benar teknik yang ditemukan. Iya. Seperjalanannya waktu ditemukanlah teknik ini begitu Pak Victor ya. Betul, betul. Pak, ini di lahan 5.000 meter, ini apa saja yang ditanam Pak? Jadi kita ada yang namanya tanaman herbal. Ada sayur organik, ada beberapa tanaman buah. Mulai dari buah yang langka, buah yang unik, sampai ada tanaman ya buah-buahan yang biasa lah. Seperti itu yang umumnya ada di negeri kita. Tapi kita konsen kalau setiap hari kita panen sayur. Gitu. Jadi sayur kan setiap manusia pasti butuh sayur setiap harinya. Jadi kita nanam sayur yang setiap harinya kita panen dan kita distribusikan ke Jabodetabek, Bandung. Seperti itu. Nah, kalau buah-buahan kita punya ada sawo Australia, ada jambu kristal, ya lalu ada markisa raksasa, ya. Lalu kita juga beberapa tanaman herbal seperti stevia, kita punya juga zaitun, tin atau ara, lalu mulberry. Nah, itu kita jadikan sebagai teh celup, ya. Jadi tanaman herbal ini bisa menolong kita menjaga kesehatan kita lebih prima. Seperti itu, Mas Akbar. Wah, luar biasa. Tadi kan Pak Victor bilang ini bagaimana menangkal hama begitu ya. Tadi Pak Victor juga menciptakan bagaimana suasana perkebunan Pak Victor ini seperti sama dengan hutan. Artinya ada ekosistem di sana yang juga bisa menangkal hama. Tapi saya dengar-dengar juga Pak Victor punya ramuan khusus. Ini ramuan khusus pestisida yang juga Pak Victor ciptakan. Ini seperti apa sih Pak Victor? Saya makin penasaran nih. Ya, jadi kita menemukan pestisida yang sederhana saja dari bahan-bahan dapur, ya yang ibu-ibu biasa pakai. Tapi kan kita tidak membunuh si hamanya ya, Mas Akbar, karena kita ramah lingkungan, jadi tidak ada yang dibunuh, hanya mengusir, membuat kapok dari hama-hama tersebut. Nah, kita pakai bawang putih, ya hanya pakai bawang putih di blender, lalu dicampur dengan 1 sendok sabun cuci piring. Untuk sebagai pelekat seperti itu, lalu kita endapkan selama kurang lebih 18-24 jam. Lalu besoknya bisa kita pakai seperti itu. Lalu kita juga pakai serai wangi. Jadi kita di kebun punya tanaman serai wangi, kan baunya tajam tuh. Sama kita blender juga, lalu kita kasih juga pelekatnya sama sabun cuci piring, lalu kita endapkan 18-24 jam. Lalu kita juga pakai daun kemangi. Ya, kita mendapati daun kemangi nggak ada yang makan tuh hamanya. Yang makan cuma orang kan daun kemangi. Jadi kita pakai daun kemangi sebagai pestisida nabati.
ya kita ambil beberapa pucuk daun dari daunnya, ya lalu kita blender, lalu sama kita endapkan juga, kita kasih pelekat juga sabun cuci piring. Nah, itu hal-hal sederhana itu yang kita lakukan, Mas Kabar. Dan efektif gitu, Pak Victor juga, gitu. Efektif ya. Efektif sekali. Memang Pak sih Victor, ada bolong-bolong lah sedikit. itu menandakan bahwasannya memang ini murni tanpa kimia. Pak Victor, pertanyaan terakhir Pak Victor. Betul sekali. Ini rasa-rasanya bukan saya saja yang ingin mencoba perkebunan organik. Pasti pemirsa Dai TV juga ingin. Lalu bagaimana sih Pak Victor untuk memulainya? Mulai sederhana, ya pakai apa yang ada di dekat kita. Misalkan kita tinggal di sebuah komplek perumahan, ada fasumnya, ada fasosnya. Kita bisa mulai ke RT RW, ayo kita buat itu jadi lahan yang produktif, ya kita tanam buah dan sayur. Ya itu bisa kita lakukan. Yang kedua yang kita bisa lakukan juga ya adalah kita dukung petani, ya belilah dari petani langsung. Seperti katakan Mas Akbar, banyak orang ya kan beli dari tengkulak, beli dari pasar. Ayo kita beli dari petani langsung supaya petaninya juga bisa sejahtera. Luar seperti biasa. itu. Dengan membeli dari petani, kita menolong para petani. Mesejahterakan petani, konsen isu kesehatan, juga punya mimpi besar membangun Indonesia yang menjadi negara besar dengan lumbung pangannya yang luar biasa. Terima kasih Pak Victor telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Dengan senang, Sangat dengan senang menginspirasi, hati selamat Mas Akbar. beraktivitas. Terima kasih. Baik pemirsa, Permabudi melakukan pemberantasan masalah stunting dan pendidikan masyarakat prasejahtera di Sumatera Utara. Seperti apa aksinya? Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.